Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carolina Epi Cahyani. Saya mahasiswi semester 3 Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview pertemuan 3 Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan Dr. Emriandi Erdayandi SHMH. Pertemuan kali ini menjawab pertanyaan dari dosen yang bersangkutan. Yang pertama, penghapusan kategori kejahatan dan pelanggaran. Profesor Tuti mengatakan KUHP mengatur kejahatan dan pelanggaran dalam buku 2 dan buku 3. Buku 2 KUHP mengatur kejahatan terdiri dari 31 bab dan 386 pasal. Buku 3 KUHP mengatur pelanggaran meliputi 9 bab dan 81 pasal. Tapi RUU KUHP tidak lagi membedakan dua kategori tersebut, sehingga hanya ada dua buku KUHP, yakni buku 1 tentang ketentuan umum dan buku 2 tentang tindak pidana. Yang kedua, pidana mati. Pada prinsipnya, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Berdasarkan KUHP pasal 10 terdiri atas pidana pokok, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Lalu ada pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Berdasarkan RUU KUHP pasal 66, yang pertama pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Lalu urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menentukan berat ringan pidana. Pasal 67, pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Pasal 89, pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Dalam KUHP sangat jelas dicantumkan bahwa pidana mati merupakan salah satu pidana pokok, namun dalam RUU KUHP pidana mati merupakan alternatif sebagai upaya terakhir. Hal tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Yang ketiga, makar terhadap presiden dan wakil presiden. Makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut. Berdasarkan KUHP pasal 104, makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden pemerintah diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Berdasarkan RUU KUHP pasal 215,